teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Maksima Anggilia Lestari. Nah teman-teman, kira-kira teman-teman udah pada tahu belum Injil mana sih yang paling tua dan yang paling pertama ditulis? Dan apa yang menjadi kekasannya? Daripada penasaran, yuk langsung aja kita bahas sama-sama. Nah teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kita memiliki 4 Injil, yakni Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Yohanes. Tetapi, tahukah teman-teman bahwa ada yang dinamakan Injil kanonik dan Injil sinoptik? Injil sinoptik terdiri dari Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Lukas. Mengapa dinamakan Injil sinoptik? Karena mereka memiliki sudut pandang yang sama dalam mengisahkan kisah hidup Yesus Kristus. Nah, sedangkan Injil Yohanes sendiri, ia tidak termasuk ke dalam Injil sinoptik karena memiliki banyak perbedaan. Seperti pada suksesi penyajian kisah, pandangan teologis, dan kosakata. Nah, tahukah teman-teman dari beberapa Injil yang tadi bahwa Injil yang pertama ditulis dan yang paling tua adalah Injil Markus. Nah, Injil Markus sendiri ditulis oleh Markus, murid dari Rasul Petrus. Jadi, Markus menulis segala hal tentang Yesus Kristus sejauh yang ia ingat berdasarkan apa yang diajarkan oleh Rasul Petrus. Nah, teman-teman, berikut ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa Injil Markus merupakan Injil pertama ditulisnya dan yang paling tua. Yang pertama, penggunaan bahasa Yunani dalam Injil Markus sangat sederhana dan paling jelek dari antara Injil lainnya. Yang kedua, bahasa yang digunakan terkesan lugas, kasar, apa adanya, dan penggunaan sastranya kurang baik. Contohnya terdapat dalam Markus 8 ayat 23. Nah, Injil Markus ditulis pada tahun 65 sampai dengan 70 di kota Roma. Nah, hal ini berdasarkan kesaksian kuno oleh Papias dan Irenaeus. Nah, sedangkan Injil Matius dan Lukas ditulis pada saat yang berdekatan, yakni pada tahun 80 sampai dengan 90 sebelum Masehi. Baik teman-teman, tadi kita telah melihat beberapa hal yang menunjukkan bahwa Injil Markus merupakan Injil yang paling tua dan yang paling pertama ditulis. Tetapi, tahukah teman-teman bahwa Injil Markus juga memiliki 7 perikop khas yang hanya terdapat di dalam Injil Markus saja? Nah, yang pertama, Yesus menyembuhkan banyak orang, terdapat dalam Markus 3 ayat 7 sampai dengan 12. Yang kedua, perumpamaan tentang benih yang tumbuh, terdapat dalam Markus 4 ayat 26 sampai dengan 29. Yang ketiga, Yesus menyembuhkan orang tuli, terdapat dalam Markus 7 ayat 31 sampai dengan 37. Selanjutnya, Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida, terdapat dalam Markus 8 ayat 22 sampai dengan 26. Selanjutnya ada nasihat supaya berjaga-jaga, terdapat dalam Markus 13 ayat 33 sampai dengan 37. Selanjutnya ada Yudas mengkhianati Yesus, terdapat dalam Markus 14 ayat 10 sampai dengan 11. Dan yang terakhir, Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya, lalu Yesus terangkat ke surga, terdapat dalam Markus 16 ayat 9 sampai dengan 20. Nah teman-teman, tadi kita telah melihat 7 perikop khas yang hanya dimiliki oleh Injil Markus. Nah, selanjutnya kita juga akan melihat beberapa hal yang menjadi kekhasan Injil Markus yang membedakannya dengan Injil sinoptik lainnya. Yang pertama, banyak menggunakan kata-kata dalam bahasa Aram. Contohnya talitakum dalam
Markus 5 ayat 41. Efata, Markus 7 ayat 34. Abah, Markus 14 ayat 36. Dan Eloi Eloi, Markus 15 ayat 34. Nah, yang kedua, lebih banyak memunculkan emosi atau perasaan Yesus. Misalnya heran, haus, lapar, marah, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya juga, bahasa yang digunakan dalam Injil Markus sederhana, apa adanya, lugas, gamblang, dan lebih menampakkan sisi kemanusiaan Yesus. Dan yang keempat, berfokus pada karya atau tindakan, bukan apa yang diajarkan atau sabda-sabdanya. Lalu yang kelima, lebih menekankan apa yang dilakukan Yesus daripada apa yang diajarkannya. Yakni dapat kita lihat ada 18 mukjizat, 4 perumpamaan. Seperti itu. Dan yang terakhir perlu kita ketahui juga bahwa Injil Markus merupakan Injil yang paling pendek. Hanya memiliki 16 bab dan 661 ayat. Nah teman-teman, tadi kita bersama-sama telah melihat hal-hal yang menunjukkan bahwa Injil Markus merupakan Injil yang pertama ditulis dan yang paling tua. Kemudian kita juga sudah melihat hal-hal yang menjadi ciri khas dalam Injil Markus sendiri. Nah teman-teman, perlu kita ketahui juga bahwa tujuan penulisan Injil Markus ini adalah peneguhan iman jemaat akan Yesus Kristus sebagai Mesias dan Anak Allah. Oke teman-teman, sekian penjelasannya. Baiklah teman-teman, semoga pembahasan tadi dapat berguna dan memperkaya pengetahuan teman-teman sekalian akan kitab suci. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.